Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وصلوات الله وسلامه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Angku-angku, bapak-bapak, buya-buya, ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan mengemukakan pengajian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi pernah mengatakan dalam suatu hadis beliau, man ahana khamsah khasira khamsah. Barang siapa yang memandang enteng atau memandang remeh 5 macam, ini akan rugi 5 macam pula. Tapi kerugian yang 5 macam itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya kepada kehidupannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ana 5 macam yang dipandang enteng dan 5 macam yang rugi, itulah kita bicarakan pada saat kini. Satu, kata Rasulullah, man istakhaffa bil ulama khasirat din. Barang siapa yang memandang enteng ulama, rugi agama. Ulama waris Rasul atau waris Nabi. Ulama diberi oleh Tuhan amanah ilmu pengetahuan. Kalau secara umum arti ulama itu orang yang ahli, orang alim. Tapi secara khusus dan biasa kita ketahui dan dikecekkan ulama itu orang ahli dalam ilmu pengetahuan agama. Masalah tauhid, masalah fikih, hadis, tafsir, masalah menentukan nama buruk, nama baik, nama halal, nama haram, nama salah, nama benar, itu ulama. Itu maka disebut dia orang awak di Minangkabau ko, ulama suluh bendang dalam negari. Nangka menarangi, nangka menunjuk majari, nangka menyampaikan nama tua, nama nindak kepada awak. Jadi kepada ulama kita berkewajiban beraja, kita berkewajiban menghormati dan memuliakannya. Karena dari ulama itulah awak baru dapat menentukan apa perlu kita ambil, apa boleh kita kerajakan. Indak mengerti wa ilmu pengetahuan agama, indak mengerti wa nama salah, nama benar, tentu bakalam-kalam kita bertindak. Dalam persoal perkawinan, nama boleh dan dikawini, nama nindak. Dalam soal minum makan, nama boleh diambil, nama nindak. Soal jual beli, nama halal, nama riba, nama haram. Pendeknya segala segi kehidupan kita ko, tidak ada yang tidak diatur oleh agama. Nangka menyampaikan seluruh cara-cara itu kawak adalah ulama. Jadi ulama kalau dipandang enteng, rugi agama. Rugi agama berarti rugi dunia. Rugi dunia sampai ke akhirat pun rugi. Orang yang tidak mengerti pengetahuan agama, dia di dunia saja bisa malu. Bisa memperoleh malu. Dia dua orang ramai malu. Lebih kalau dia awak di daerah awak kuah. Sebab
ada dalam pengalaman ambo sendiri di waktu melaksanakan solat jenazah. Kebetulan menjadi imam ada salah seorang imam di situ. Imam jago, imam tidak pernah beraja barangkali, tidak mengerti jo ilmu pengetahuan agamu. Nama beracara solat jenazah. Ambo hadir di situ. Mungkin kerana inyo memandang remeh ambo, tak pandai inyo berbaso. Inyo langsung jadi imam. Baru saja inyo jadi imam, ditutuahnya rukuk solat jenazah itu. Orang dengan dia sama inyo lebih rukuk pula. Sebagian yang mengerti tentu indak. Ala bubar saja jadi inyo sembahyang jenazah. Dek bubar, ambo ambil alih. Ambo yang jadi imam. Melaksanakanlah salat jenazah sesuai dengan ajaran agama awak. Sampai takbir dan salam, begitupun apa yang dibaca di antara takbir ke takbir. Kemudian beliau datang kambo. Buya, bapak, maaf buya, maaf bapak, salah pak kambo. Nan cako buya, cako bapak, yo cako buya, cako bapak. Yo ambo menjadi imam solat jenazah cako. Tu bapak, sasih apa? Indak buya. Ragu apa? Indak. Lupa apa? Indak. Tiba tu sabana indak pandai mbok buya. Alai rupanya apa indak pandai. Mengapa tarwijo? Iko nak mau dibuat deko pak. Nak mau dihajan-hajan tuah di siko. Iko harus jo ilmu pengetahuan agamu. Baraja awak baru bisa. Nak mau tuah dihajankan pak. Tu kalau indak mengerti ilmu pengetahuan agamu. Pernah pula ibu-ibu dan apa-apa masuk siswa, ambo pernah dapat cerita dari orang gaib-gaib ambo. Di suatu desa orang berjumat, khutbahnya bahasa Arab. Khutbah bahasa Arab. Rupanya di negari itu tidak ada orang yang pandai bahasa Arab. Katik yang baca khutbah kau tidak perlu mengerti isi khutbah yang dibaca. Orang desa tu tidak sedang perlu nak tahu makna khutbah katik. Sebab katik yang diangkat jadi khatib nak rancak suara. Kerana khutbah tu balaguan. Lagu tu tidak perlu banyak polnya, cek pol sejauhnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu selagunya. Rupanya sekali di waktu khatib cako sedang baca khutbah, istri beliau nambah nama Ramlah kapai ke pasar. Lalaki kodek, lalaki baju, lalaki selendang, ladi jinjang keranjang. Kabarangke ke pasar lagi, dicari piti nak bersuruh. Dicari anak kunci lemari nak perlu ada. Ba'aka kaditanya kau udah baca khutbah. Tak kaditanya awak kapai ke pasar. Adik karyanya jua tinya taruh kamu saji. Inyo tagak deket jendela mihrab. Dikijoknya udah cakap dari luar. Dikijok aja tangan. Ma kunci, ma piti. Orang dalam masjid penuh. Katik sedang membaca khutbah di bahasa Arab. Ba'aka kadi kecien ke orang rumah di mana tak kunci, di mana tak pitih. Tentu rusak khutbah. Rusak khutbah, rusak Jumat. Indak kadi kecien orang rumah ke pasar. Dia tidak makan pula balik Jumat bego. Kerana beliau tahu bahasa orang sama saji yang tidak cik nak mengerti bahasa Arab. Tidak cik nak tahu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Adik buatnya adik beliau dalam khutbah itu pura-pura bahasa Arab mengecek ke istri tadi. Ramlatun pitiyun bawah kasurin wa kunciyun balik bantahin birahmatika ya arhamar rahimin. Maknanya ay malah kunciyun bawah kasurin, kunci bawah kasur, piti bersalik bantah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Orang sama sajinya manggu-angguk jo sadonyo. Dia menangan lama kutubah kati tadi. Padahal lamota kati jo bininya ngawak mangguk jo baru. Sebab dia indak mengerti agama. Indak mengerti bahasa Quran. Indak mengerti bahasa Arab. Untuk mengerti itu perlu ulama. Tidak bisa pandang enteng ulama. Dipandang enteng ulama rugi agama. Alun tentu mentang-mentang awak pejabat tinggi kayo gadang ahli di situ alun tentu. Bingko ahli situ alhamdulillah rancak malah 2 kali dapat jawab. Kayo yo alim yo, pejabat yo alim yo. Tapi engkau indah do, awak beraja ke ulama dalam segi ilmu pengetahuan agama. Sehingga kedua-dua unsur kau hendaknya selalu bergandengan. Simpani min ummati iza salaha salahan nas wa iza fasadan nas. Al ulama wal umara. Dua golongan dari umatku, bila kedua-duanya baik umat manusia. Tapi kalau kedua-duanya rusak, rusaklah manusia. Syatunan 2 golongan, al ulama wal umara. Ulama dengan pemerintah. Dan kalau tidak kaji awak, jangan satu. Tidak mengerti awak, tidak ahli di sinan, jangan diawai. Because salah awai. Sebab Nabi bisa tahu adalah ulama dan jangan pura-pura tahu di situ. Kini itulah yang kita khawatirkan ibu-ibu dan bapak. Masjid bertambah banyak, musalla bertambah banyak, pemerintah membangun masjid, pribadi membangun musalla, masyarakat membangun masjid dan musalla. Dan kita risaukan orang yang masuk ke indak barang. Lain mungkin banyak orang masuk di satu tampik untuk kerana duduk, anak untuk tagak kok kurang. Anak untuk tagak itu siapa? Tentu alim, ulama, orang pandai. Kalau ulama tidak ada lain, bila kita tidak teliti, tidak hati-hati sejak kini mencetak kadar-kadar ulama, memandang remeh ulama, memandang enteng calon-calon ulama, rugi agama, tanyanya hidup. Sebab Nabi pernah mengatakan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta iza lam yabqa alim ittakhazan nas ru'usan juhala. Fasu'ilu faftau bighairi ilmin padallu wa adallu. Allah indak akan mencabut ilmu dari kepala orang hidup. Orangnya masih hidup, ilmunya habis. Tak mau itu. Tapi ilmu agama akan habis kalau ulama lah habis mati. Bila ulama tidak ada lagi, ittakhazan nas ru'usan juhala. Terpaksa manusia mengambil orang bodoh jadi pimpinan. Orang tak mengerti dia agama, inyo jadi pimpinan agama. Akibatnya, dallu wa adallu. Inyo sasik, orang disasiknya pula. Sebab dia tidak mengerti. Ilmu pengetahuan agama tidak tahu dan ka ulama dipandang remeh. Bapak dan ibu-ibu, angku-angku, nenek mama dan seluruh hadirin yang terhormat, kita tahu dasar agama Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menggali pengetahuan agama dari Al-Quran dan Sunnah itu orang alim. Dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran atau secara umum dasar agama Islam Al-Quran dan Sunnah yang berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab kok istimewa. Jalaikan salah kalimat, salah huruf, bari saja nam berubah, batuka arti. Jalai bahasa Arab, bahasa awak dituliskan jo tulisan Arab. Balain arti, tulisan balain arti. Umpamanya kita tulisan, saya akan kawin dengan anak Jawa. Itu Jawa, waw diatih itu bari diat, waw itu bari diatih, dek bari diatih, bacanya Jawa. Tapi andai kata waw itu bari di bawah, Jawi. Tentu saya akan kawin dengan anak Jawi. Bara jauh jarak artinya itu dari Jawa ke Jawi bayinya. Berubah hurufnya tidak.
Berubah kalimatnya, indah. Ana berubah baris. Itu dalam bahasa Arab. Apalagi nanti kalau huruf berubah, kalau kalimat berubah. Berubah huruf Quran, berubah kalimat Al-Quran, berubah huruf hadis, berubah kalimat hadis, bisa berubah arti. Berubah arti, salah pengamalan orang di hati dunia. Salah pengamalan, berdosa awak. Bahawa berdosa, dia indak beraja, dia indak mengerti, indak berbuat menurut ilmu yang diajarkan oleh ulama. Di yang pertama kata Nabi, barang siapa yang memandang enteng ulama, merendah-rendahkan ulama, meremeh-remehkan ulama, rugilah agama. Cuba kita cari sebagai awak orang Minangkabau. Adat awak bersandi syarak bersandi kitabullah. Yang selalu bergandengan antara adat dengan agama. Antara adat dengan syarak. Tak bisa orang Minangkabau kok beradat saja kalau tidak beragama. Adatnya bersandi syarak. Syarak bersandi kitabullah. Kitabullah itu Al-Quran dan Sunnah. Kedua-duanya menjadi dasar dalam beribadah dan menjadi dasar dalam hidup dalam agama Islam. Begitupun di awak Minangkabau. Oleh sebab itu kini perlu menjadi perhatian awak untuk masa yang akan datang. Ini pemikiran awak secara nasional kita berfikir, kasihan negara ko dipusakokan. Sia nanti nak bisa menjadi tapuk tangkai di negara awak, menjadi pimpinan yang menjadi anutan kita. Tentu kita harapkan ahli dalam ilmu dunia dan ahli dalam ilmu akhirat, mengerti jo dunia dan bisa pula jadi ikutan untuk akhirat. Sia nanti nak menjawab waris alim ulama nalah berpulang ke rahmatullah. Buya-buya awak, inyak-inyak kita, orang gaya-gaya awak dulu. Kasihan ditinggalkan pusaka itu. Kalau saja kini awak tidak mempersiapkan anak cucu kita. Dididik, disekolahkan di sekolah-sekolah agama. Di pesantren-pesantren. Dengan tidak mengurangkan arti di sekolah-sekolah lain, berajalah, masuklah. Tetapi jangan sampai tidak memiliki ilmu agama. Pik kok dapat yang memenuhi pesantren, sekolah-sekolah agama, alhamdulillah itu lebih rancak lagi. Maka kita kecekkan begitu, alam bakal lebaran, manusia bakal kambangan. Kalau nanti tidak banyak orang yang akan menyampaikan agama, tidak banyak orang yang akan menyampaikan dakwah, umat bertambah banyak, sampai barat terjangkau oleh manusia-manusia yang ada kini menyampaikan dakwah kepada setiap pelosok, pada setiap masyarakat. Walaupun lah ada alat-alat yang canggih, kan tidak seluruhnya tercapai oleh alat-alat yang canggih itu. Kasihanlah kita pusakokan nanti adat Minangkabau, siapa akan menjawab? Bak kita berpatah juga. Ramu-ramu sekumbang jati, kati indah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang berganti, pusako tinggal di nan mudo. Jangan awak sasik pantun. Ramu-ramu kumbang jati, kati indah pulang bakudo. Awak lah gaik lampi mati, tapi pengana babini mudo. Bahaya dunia, bahaya negara, bahaya daerah awak nanti. Untuk itu, kita fikirkanlah masalah itu. Kita disamping berfikir, juga berusaha untuk mencari patah tumbuh hilang berganti. Biar dari alim ulama, begitupun dari pemangku-pemangku adat, begitupun dari pejabat pemimpin-pemimpin kita, nambah-nambah sejalan hendaknya untuk mengayunkan atau untuk melayakan bahtera negara secara umum dan Minangkabau secara khususnya. Itu yang pertama disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang memandang enteng pemerintah, rugi dunia. Maksudnya apa? Negara selalu diatur. Yang pengaturnya tentu pemerintah. Pemerintah awak. Untuk kita. Aturan-aturan yang dibuat demi kebaikan dan kemaslahatan awak. Bagaimanapun, di maju apapun yang kita perbuat,
ndak ada nang lapih dari peraturan pemerintah. Kapai kamangku adan kapasa, juangku pai joto, limangku lalu dilabuh. Labuh nang kita lalui tadi ndak labuh awak. Bukan kita nang buat surang, bukan awak membuat awak untuk awak surang. Saya nang buat pemerintah. Inyo lalu, awak lalu. Akra jua mai, akra jua kak, akra jua ibu manggalih. Di mana manggalih? Di pasar. Awak punya pasar tu? Indah, pasar tu pasar pemerintah. Memang untuk awak. Kalau kita memandang enteng pemerintah, ada ndak kasato jo pasar pemerintah. Di mana aku buat pasar? Dia buat pasar seorang ke pengisinan. Tentu orang nampak pengisinan orang banyak yo. Orang banyak tu pun di bawah peraturan pemerintah. Nah banyak kalau pasar seorang. Tangkok dia di Maliang orang ada tu awak. Masuk orang Maliang orang merampok ke rumah awak. Saya mengadu ke polisi. Apa ke polisi awak? Buatan awak seorang. Kita seorang nak membuat. Indah polisi pemerintah. Dia berarti seluruh dan diatur. Ya bangunan fisik, baik bangunan lahiriah, bangunan batiniah, baik fisik, material, mental, spiritual, apapun yang diatur di negara itu adalah diatur, disusun di bawah peraturan pemerintah. Dengan arti tentu kita mesti patuh ke pemerintah. Di agama kan disuruh juga itu. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi dengan catatan kepada pemerintah kalau inyo salah berlawanan jo ketentuan agama nan salah dikeceknya bana nan bana keceknya salah awak ndak perlu sagan-sagan menyampaikan menegur. Kalau ndak ditegur anyang saja awak terhadap yang salah itu karena awak di agama. Sehingga kata Nabi afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi nilainya sanggup menyampaikan yang hak kepada raja yang curang. Walaupun nyo atasan awak, sekalipun nyo orang hebat, orang gagah, induk samang awak, tapi nan salah katakan salah, nan bana katakan bana. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit. Jambe kuah 20 awak nak mengatakan, senu, bapak, hukumnya judi itu, hukumnya minuman kare itu, hukumnya undian nomor hadiah, dan semua model judi itu. Sebenarnya pak, kalau hukumnya kau sebenarnya kau pak haram kau pak haram. Tapi kalau apa nak bertanya atau baam agak ampak, bangkal mak dapat salah, bangkal rancak dawak salah pak. Karena tidak sanggup awak menyampaikan yang hak kepada atasan. Atasan kan dalam segi dunia, atasan dalam segi pemerintah. Kalau agama dari Allah, yang bana-bana, yang salah-salah. Nah, jangan diagu-agu perlu agamu. Jangan dipandang remeh atau dijual perlu agamu. Asal ikut dapat, biarlah pak, bangkal dapat lah. Asal dapat mesti kau abad dapat perlu lah. Tidak model itu. Jadi kepada pemerintah.